Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Sudah tidak produktif, tidak disiplin, tentu akan menjadi penilaian untuk tidak diperpanjang kalau secara personal dinilai tidak layak untuk diperpanjang. Dari tim SAR gabungan melakukan evakuasi korban. Setelah itu kita serahkan kepada keluarga untuk dilakukan otopsi maupun identifikasi ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang. Selamat siang pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memastikan tidak akan ada PHK massal terhadap P3K, walaupun dana TKD dari pemerintah pusat mengalami pengurangan. Korban serangan buaya di Banyuasin ditemukan meninggal dunia setelah pencarian 4 hari. Pada tubuh korban juga ditemukan bekas gigitan di bahu sebelah kiri. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Minggu 12 Juli 2026 bersama saya, Ega Duyanti. Pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memastikan tidak akan ada PHK massal terhadap P3K, walaupun dana TKD dari pemerintah pusat mengalami pengurangan. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menegaskan bahwa pemotongan besaran dana transfer ke daerah atau TKD tidak boleh menjadi alasan untuk melakukan PHK massal terhadap pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Keberadaan P3K tetap dibutuhkan untuk mendukung jalannya pelayanan publik di berbagai sektor. Karena itu, pemerintah daerah diminta tetap mengelola anggaran secara efektif tanpa mengorbankan keberlangsungan tenaga P3K. Herman Deru mengingatkan seluruh pegawai P3K agar terus meningkatkan kedisiplinan, tanggung jawab, dan produktivitas dalam bekerja. Hal tersebut penting karena menjadi salah satu dasar dalam proses evaluasi serta pertimbangan perpanjangan masa perjanjian kerja. Tidak ada PHK massal untuk P3K. Tapi kepada P3K-nya juga saya ingatkan, tingkatkan kedisiplinan, produktivitas. Kalau sudah tidak produktif, tidak disiplin, tentu akan menjadi penilaian untuk tidak diperpanjang kalau secara personal dinilai tidak layak untuk diperpanjang. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berharap pelayanan publik tetap berjalan optimal di tengah tantangan yang dihadapi daerah. Sementara itu, para pegawai diharapkan terus menjaga disiplin dan meningkatkan kualitas kinerja agar mampu memberikan pelayanan terbaik sekaligus memenuhi indikator penilaian untuk perpanjangan masa kerja. Erlin Fartesa melaporkan. Sementara itu, pendengar, korban serangan buaya di Banyuasin ditemukan meninggal dunia setelah pencarian 4 hari. Pada tubuh korban juga ditemukan bekas gigitan di bahu sebelah kiri. Korban ditemukan di salah satu saluran air perusahaan perkebunan PT Sal Hindoli. Setelah 4 hari pencarian, tim SAR gabungan akhirnya menemukan korban yang diduga diserang buaya di perairan Desa Teluk Betung, Kecamatan Pulau Rimau, Kabupaten Banyuasin. Korban bernama Ipan Nurzaman, 26 tahun, warga Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, ditemukan pada Kamis petang sekitar pukul 18.15 waktu Indonesia Barat. Jasad korban ditemukan mengapung dalam posisi tersangkut di ranting pohon di kawasan pintu air Ropi PT STAL Hindoli, sekitar 3,4 km dari lokasi awal kejadian. Pada tubuh korban juga ditemukan bekas gigitan di bahu sebelah kiri. Sebelumnya, Ipan dilaporkan hilang pada Senin dini hari saat berada di Sungai Teluk Betung. Sejak laporan diterima, tim gabungan melakukan penyisiran secara intensif di sepanjang aliran sungai. Kepala Pelaksana BPBD Banyuasin, Reza Agus Perdana, mengatakan pencarian melibatkan BPBD Banyuasin, Basarnas Palembang, Polairut Polda Sumatera Selatan, Polsek Pulau Rimau, Koramil 43001 Pangkalan Balai, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta masyarakat. Setelah dievakuasi, jenazah korban dibawa ke rumah duka di Desa Teluk Betung untuk diserahkan kepada pihak keluarga.
Korban ditemukan dalam kondisi meninggal, namun di sekujur tubuh korban masih utuh, hanya ada bekas gigitan buaya di lengan sebelah kiri. Kemudian kami dari tim SAR gabungan melakukan evakuasi korban. Setelah itu kita serahkan kepada keluarga untuk dilakukan otopsi maupun identifikasi ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang. Reza mengingatkan kepada masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di kawasan sungai, terutama di wilayah yang diketahui menjadi habitat satwa liar. Peristiwa ini menjadi pengingat akan pentingnya mengutamakan keselamatan saat beraktivitas di perairan, terutama di daerah yang memiliki potensi konflik dengan satwa liar. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Beralih ke informasi selanjutnya pendengar, Dinas Damkar Muara Enim mengimbau warga meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau. Memasuki musim kemarau, masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan, lahan maupun permukiman. Kondisi semak, rumput kering, dan pepohonan yang mudah terbakar dinilai meningkatkan resiko terjadinya kebakaran. Petugas Damkar Muara Enim, Adi Sutrisno, mengingatkan masyarakat agar tidak membakar sampah di dekat semak atau material yang mudah terbakar, terutama di kawasan rawan karhutlah. Selain itu, warga juga diminta untuk memastikan seluruh peralatan listrik dan kompor gas dalam kondisi aman sebelum meninggalkan rumah. Jika diperlukan, aliran listrik sebaiknya dimatikan melalui MCB untuk mencegah konsleting. Masyarakat kami dari Pohon Bakar menghimbau agar apabila meninggalkan rumah untuk waktu yang lama, agar memperhatikan kondisi dalam rumah. Seperti misal gas tadi kalau lama boleh dicabut, kemudian untuk listrik tadi boleh diturunkan NCB-nya. Adi menambahkan penghuni rumah berbahan kayu perlu lebih berhati-hati terhadap sumber api dan instalasi listrik. Langkah pencegahan sederhana dinilai dapat mengurangi resiko kebakaran selama musim kemarau. Pendengar, pemerintah Kabupaten Pali menyiapkan program bantuan seragam sekolah gratis untuk menyambut tahun ajaran baru 2026-2027 yang diharapkan dapat meringankan beban orang tua. Pemerintah Kabupaten Penunggal Adap Lematang Ilir menyiapkan bantuan seragam sekolah gratis bagi peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Program ini ditujukan untuk jenjang PAUD, SD, dan SMP guna membantu meringankan beban ekonomi orang tua. Bupati Pali Asdianto mengatakan pelaksanaan program masih menunggu penyusunan mekanisme teknis oleh Dinas Pendidikan. Pemerintah daerah berkomitmen memastikan bantuan dapat disalurkan tepat sasaran. Itu kan di OPD teknis kan dengan Dinas Pendidikan. Lagi idam tanya dengan Dinas Pendidikan. Kan sekarang kan terbuka kalau disirup kan. Kamu bisa jingok. Sementara itu, Kepala Dinas Pali Harun menjelaskan anggaran program telah diusulkan melalui anggaran belanja tambahan atau ABT. Bantuan direncanakan diberikan kepada seluruh peserta didik baru di sekolah negeri. Untuk baju sekolah, insya Allah di ABT sudah kita anggarkan. Itu di seluruh sekolah, SD, SMP, PAUD. Nah, kalau bajunya kita belum ini, yang mungkin ya baju putih, biru, putih, merah itu, dengan baju batik. Melalui program tersebut, pemerintah Kabupaten Pali berharap kebutuhan perlengkapan sekolah dapat terpenuhi, sehingga siswa lebih siap mengikuti kegiatan belajar, sekaligus membantu mengurangi beban ekonomi orang tua menjelang tahun ajaran baru. Desi Mayasari melaporkan. Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang frekuensi 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan juga App Store. Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang. Informasi selanjutnya pendengar, Japanese Fest 2026 selain ajang hiburan, juga menjadi wadah bagi generasi muda untuk menyalurkan kreativitas serta menampilkan karya mereka. Japanese Fest tahun 2026 kembali digelar di salah satu pusat perbelanjaan kawasan Jakabaring, Palembang, mengusung nuansa budaya pop Jepang. Acara ini menghadirkan dekorasi tematik yang menghiasi hampir seluruh areal mall
menjadi daya tarik bagi para pengunjung. Tahun ini menjadi penyelenggara keempat secara berturut-turut di lokasi yang sama. Antusias masyarakat khususnya kalangan anak muda terus meningkat dari tahun ke tahun sehingga Japanese Fest kembali dipercaya digelar di pusat perbelanjaan tersebut. Windy, perwakilan mall, mengatakan mall ini sudah menjadi lokasi penyelenggara Japanese Fest selama 4 tahun berturut-turut. Setiap tahunnya jumlah pengunjung terus mengalami peningkatan sehingga pihaknya kembali menghadirkan event tersebut pada tahun 2026. Japanese Fest 2026 ini merupakan rangkaian menuju menghadapi mall. Setiap tahun menyelenggarakan event tersebut. Maksud dan tujuannya ya kami sebagai jembatan juga untuk menjembatani para anak-anak muda yang berkreasi, berkarya untuk tampil di panggung utama mall. Ditambahkan Windy, persiapan Japanese Fest tahun 2026 memakan waktu sekitar 60 hari mulai dari menyiapkan perlengkapan hingga dekorasi. Pihaknya ingin menghadirkan suasana khas Jepang yang menarik dan nyaman bagi seluruh pengunjung. Japanese Fest tahun 2026 tidak hanya menjadi ajang hiburan tetapi juga menjadi wadah bagi generasi muda untuk menyalurkan kreativitas dan menampilkan karya mereka. Melalui kegiatan tersebut, penyelenggara berharap dapat terus menjembatani komunitas kreatif dengan masyarakat serta memperkenalkan budaya Jepang kepada publik secara lebih luas. Lamsi Harsilitonga melaporkan. Pendengar, KAI Divre 3 Palembang bersama Opka Sumatera Selatan menggelar kampanye dan edukasi pencegahan pelecehan seksual di stasiun dan di dalam kereta api. PT KAI Divre 3 Palembang bersama dengan organisasi pecinta kereta api atau Opka Sumatera Selatan menggelar kampanye pencegahan pelecehan seksual di stasiun Kertapati serta di dalam perjalanan kereta api pada beberapa waktu yang lalu. Kegiatan ini bertujuan mewujudkan transportasi publik yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan seksual melalui edukasi langsung kepada pelanggan mengenai bentuk-bentuk pelecehan seksual, langkah penanganan bagi korban maupun saksi, serta pentingnya kepedulian bersama untuk mencegah terjadinya tindakan tersebut. Manajer Humas KAI Divre 3 Palembang Aida Suryanti menjelaskan bahwa keamanan dan kenyamanan pelanggan menjadi prioritas utama perusahaan. Selain meningkatkan pengamanan di stasiun dan di dalam kereta, KAI juga terus mengedukasi masyarakat agar berani menolak dan melaporkan tindakan pelecehan seksual. KAI turut mengajak pelanggan menandatangani petisi anti pelecehan seksual di kereta api sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan zero toleran terhadap pelecehan seksual dan komitmen bersama menciptakan lingkungan transportasi yang aman. Kami memastikan seluruh aspek pelayanan berjalan optimal, baik itu dari sisi keselamatan, keamanan, maupun kenyamanan pelanggan. Petugas kami bersiaga penuh untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Ditambahkan Aida, sebagai bentuk perlindungan bagi pelanggan, KAI menyediakan berbagai saluran pelaporan apabila terjadi pelecehan seksual di dalam stasiun maupun di atas kereta. Di antaranya melalui konduktur, Polsusta, petugas keamanan stasiun, kontak center KAI 121, serta WhatsApp resmi KAI. Setiap laporan dipastikan ditindaklanjuti dengan mengutamakan keselamatan korban. KAI juga menegaskan bahwa pelaku pelecehan seksual dapat diproses sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindakan pidana kekerasan seksual, serta dikenakan sanksi internal berupa blacklist hingga tidak dapat lagi menggunakan layanan kereta api. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Olahraga atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan nggak usah mulu-mulu kan, karena dilihat dari persiapan sekarang JRC tidak akan terpengaruh lagi dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing. Berita olahraga. Pendengar, kita beralih ke berita olahraga. Setelah resmi menunjuk M. Nasuha sebagai pelatih, Sumsel United memasang target dapat lolos ke Liga 1 musim depan. Klub sepak bola Sumsel United resmi menunjuk mantan pemain tim nasional Indonesia M. Nasuha sebagai pelatih kepala untuk menghadapi kompetisi Championship musim 2026-2027 dengan target promosi ke Super League.
Presiden Sumsel United Ci Ujang mengatakan penunjukan M. Nasuha dilakukan setelah manajemen melakukan proses seleksi terhadap sejumlah kandidat pelatih. Selain memiliki kapasitas sebagai pelatih, M. Nasuha juga dinilai mampu menjalin komunikasi yang baik dengan jajaran manajemen, sehingga diharapkan dapat mendukung proses pembinaan tim secara maksimal, karena komunikasi yang terbuka antara pelatih dan manajemen menjadi salah satu faktor penting dalam membangun tim yang kompetitif. Sedangkan mengenai target promosi ke Super League, Ci Ujang menegaskan target tersebut menjadi komitmen bersama seluruh jajaran manajemen klub. Kami sudah rapatkan dengan manajemen untuk kalau bisa kita harus naik ke kelas 1, kita harus ke Liga 1. Insya Allah ini dengan adanya klub yang baru dan kami akan pilih pemain-pemain yang memang pemain potensial lah, terbaik lah untuk Sumsel United ini untuk kedepannya supaya Sumsel United bisa masuk ke Liga 1. Sementara itu, M. Nasuha mengatakan akan memberikan kesempatan pada pemain lokal, khususnya para pemain muda yang sebelumnya berprestasi di Elite Pro Academy atau EPA. Ia menambahkan komposisi skuad masih dalam tahap penyusunan bersama manajemen. Sejumlah pemain lama berpeluang dipertahankan, namun seluruhnya akan tetap melalui proses evaluasi sesuai kebutuhan tim menghadapi kompetisi musim depan. Dari Jakabaring, Haris RRI Palembang, terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memastikan tidak akan ada PHK massal terhadap P3K, walaupun dana TKD dari pemerintah pusat mengalami pengurangan. Korban serangan buaya di Banyuasin ditemukan meninggal dunia setelah pencarian 4 hari. Pada tubuh korban juga ditemukan bekas gigitan di bahu sebelah kiri. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821 7927 9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Duyanti undur diri, sampai jumpa. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.